Mari kita cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nusantara, sehat semua? Kali ini kita akan membahas tentang vaksinasi heterolog. Vaksinasi heterolog sendiri itu merupakan vaksinasi yang jenisnya berbeda. Maksudnya berbeda gimana? Misal, teman-teman mendapatkan vaksinasi jenis A yang pertama, kemudian selang waktu berikutnya mendapatkan jenis B. Nah, itu yang disebut dengan heterolog. Sedangkan kalau teman-teman mendapatkan vaksinasi jenis A yang pertama dan yang kedua mendapatkan jenis A juga, itu berarti namanya vaksinasi homolog. Yang artinya vaksinasi pertama dan keduanya sama. Oke, kita lihat apa aja yang kita bahas kali ini. Ya, di sini yang kita bahas adalah apa itu vaksinasi heterolog, kemudian kenapa menggunakan metode vaksinasi heterolog seperti itu, kemudian data-data terbaru dari vaksinasi heterolog untuk COVID-19, dan kesimpulan dari vaksinasi heterolog tersebut. Di sini sebelumnya kita harus tahu dulu vaksinasi COVID itu secara garis besar ada 3 jenis. Ya, yang pertama itu RNA messenger, vaksinasi yang berdasarkan RNA messenger virus, kemudian vaksinasi yang berdasarkan viral vektor yang menggunakan bahan bakunya viral vektor, dan yang terakhir yang menggunakan bahan baku inaktif virus atau vaksinasi inaktif. Nah, di sini untuk yang bahan berdasarkan RNA messenger virus itu ada dua ya, yang kita tahu itu ada Pfizer dan Moderna. Sedangkan untuk yang viral vector vaksin ya, atau yang kita singkat dengan FF, di sini ada AstraZeneca dan Sputnik 5. Untuk inactive vaksin itu ada Sinovac dan CoronaVac. Ini secara garis besar pembuatan vaksin berdasarkan RNA messenger, yaitu pertama spike protein dari virus COVID-19 tersebut diekstrak ya, diambil kemudian dikodekan berdasarkan RNA-nya. Setelah dikodekan berdasarkan RNA-nya, diproses sehingga terbentuklah vaksin RNA messenger. Nah, kemudian setelah itu dilakukan vaksinasi. Setelah dilakukan vaksinasi, sel-sel hidup manusia akan menyerap RNA messenger tersebut ke dalam sel, sehingga di dalam selnya nanti kode dari RNA ini akan menginstruksikan sel sehat untuk menghasilkan spike protein pada COVID-19. RNA messenger dalam sel tubuh sehat ini akan menghasilkan spike protein pada sel sehat. Nantinya sel spike protein ini akan merangsang antibodi. Antibodi tubuh akan merespon sehingga ketika virus dari COVID-19 tersebut menginfeksi tubuh, maka antibodi akan sudah terbentuk dari tubuh kita karena dia sudah diinisiasi sebelumnya oleh vaksinasi RNA messenger. Nah, yang berikutnya adalah COVID-19. Yang berikutnya adalah viral vector vaksin. Ini bedanya adalah kalau tadi kan berdasarkan dari spek proteinnya yang diambil kemudian diambil kodenya. Kalau ini langsung dari RNA virusnya dipotong, kemudian setelah dipotong digabungkan dengan viral vector. Viral vector di sini bisa menggunakan DNA virus yang tidak berbahaya ataupun menggunakan kode genetik lain dari sel-sel lain. Ya, setelah itu dilanjutkan viral vektor tersebut dimasukkan ke dalam vaksinasi, kemudian sudah terbentuk vaksin viral vektornya, diinjeksikan ke dalam tubuh, sama seperti tadi ya, dengan vaksin RNA messenger. Selanjutnya, vaksin RNA tersebut menginstruksikan tubuh menghasilkan T vaksin, terbentuk antibodi, antibodi tersebut akan merespon apabila virus COVID-19 dia menginfeksi tubuh. Jadi sama konsepnya tapi berbeda di cara pembuatan di awalnya. Oke, ini untuk efikasinya. Untuk vaksinasi yang homolog,
itu kita berdasarkan warna ya. Untuk Pfizer kita menggunakan warna ungu, itu efikasinya bila homolog ada 95%. Kemudian untuk Moderna sendiri itu vaksinasi homolognya mencapai 94%, untuk AstraZeneca 76%, untuk Sputnik 5 itu menggunakan sampai 91%, sedangkan untuk Sinovac itu kurang lebih sampai 65%. Ya. Nah, untuk heterolog sendiri, kan tadi sudah dibilang di awal kalau vaksin A dan vaksin B-nya berbeda. Nah, ini contohnya ya. Ini warna ungu dan biru ini satu tipe. Jadi kemungkinan kombinasi yang bisa digunakan adalah yang ini ya, menggunakan AstraZeneca ataupun yang menggunakan coronavirus. Maksud saya menggunakan Sinovac. Untuk vaksinasi heterolog, saat ini kita fokuskan dulu pada penggunaan vaksinasi RNA messenger dan vaksinasi viral vector. Jadi kalau untuk vaksinasi menggunakan kombinasi dengan inactivated vaccine, saat ini tidak kita bahas ya. Kepada pemenang giveaway, saya ucapkan selamat. Tetap tonton channel ini terus ya. Kombinasi yang mungkin bisa terjadi untuk vaksinasi heterolog, yang pertama di sini apabila teman-teman mendapatkan vaksinasi AstraZeneca dan dosis keduanya menggunakan Pfizer-BioNTech dan dibandingkan bila dengan AstraZeneca plus AstraZeneca, ternyata didapatkan hasil IgG dan IgA untuk melawan protein spike protein tadi itu lebih tinggi 60 kali lipat dibandingkan dengan yang AstraZeneca plus AstraZeneca. Jadi implikasinya apa? Pemberian dua jenis vaksin yang berbeda dalam dua dosis ini memiliki hasil yang lebih baik. Berikutnya kita bandingkan AstraZeneca plus Pfizer-BioNTech dan Pfizer-BioNTech plus Pfizer-BioNTech juga. Ternyata yang didapatkan yaitu 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Pfizer dengan Pfizer. Nah, sama seperti tadi tapi lebih ini cuma 3 kali ya. Kalau tadi berarti 60 kali. Ini secara gambaran secara garis besar ya. Yang tadi AstraZeneca dengan vaksin RNA, kemudian AstraZeneca dengan AstraZeneca, kemudian vaksin mRNA dengan vaksin mRNA. Nah, didapatkan hasilnya. Jadi dari kombinasi yang ada, ya kan, di sini ada viral vector plus RNA messenger, viral vector plus viral vector, RNA messenger plus RNA messenger. Dari kombinasi ini ternyata titer IgG pada heterolog viral vector plus RNA messenger dibandingkan homolognya itu lebih baik lebih tinggi. Sedangkan untuk protein spesifiknya pada CD4, CD8 dan sitokinnya itu lebih tinggi juga dibandingkan pada homolognya. Jadi bisa disimpulkan penggunaan vaksin heterolog itu lebih baik dibandingkan yang homolog. Oke. Di sini heterolog SARS-CoV-2 vaccination meningkatkan imunitas untuk respon seluler. Nah, viral vector robust basal response less effective. Oke. Nah, jadi kesimpulannya pemberian vaksinasi heterolog pada COVID-19 ini meningkatkan imunitas, respon seluler dan menetralisir antigen COVID itu lebih baik dibandingkan pemberian yang homolog. Jadi kesimpulannya vaksinasi heterolog itu bisa diterapkan karena apa? Karena akan meningkatkan imunitas seluler yang lebih baik dibandingkan vaksinasi yang homolog. Oke, sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan di like dan di subscribe. Saya Dr. Heri mengucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.